Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan belum lama ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, khususnya orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini tidak suka dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketidaksukaan itu diantaranya dengan mengatakan atau menuduh bahwa Gibran mencuri start atau lancang atau kemajon cara wong Banyumase begitu ya, membuat program tanpa konsultasi dengan Presiden Prabowo dan ketika Pak Prabowo sedang berada di luar negeri. Seolah-olah Gibran dinilai melakukan gebrakan sendiri tanpa restu, tanpa minta izin kepada Presiden Prabowo. Nah, benarkah demikian? Berikut ini akan saya sampaikan informasi resmi dari Istana Negara. Istana tegaskan lapor Mas Wapres bukan program Gibran, tetapi punya pemerintah. Ini ditulis oleh Detik ya. Tenaga ahli utama Presidential Communication Office atau PCO Prita Laura menegaskan bahwa program lapor Mas Wapres bukan program milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebutkan program pengaduan itu sepenuhnya milik pemerintah. Ini bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres. Kata berita di Istana Wapres Jakarta hari Kamis kemarin. Berita kembali menegaskan program Lapor Mas Wapres telah diketahui Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan seluruh kementerian dan lembaga sama-sama bergerak dalam program ini. Bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintahan. Ini semua bergerak, tegasnya. Berita mengatakan program ini dibentuk dalam tujuan agar masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pemerintah. Program ini ditujukan agar pemerintah ini memang hadir untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pengaduan masyarakat yang belum tercapai. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat, karena memang ingin mendengarkan langsung masyarakat, ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat. Pengaduan masyarakat sekaligus juga berfungsi menjadi satu input mengambil kebijakan strategis, kata dia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa program ini dibuat untuk menyempurnakan wadah pengaduan di berbagai lembaga garis miring kementerian yang sudah ada. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga dengan kami lanjutkan juga bagaimana negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Kayak jelas ya, yang kemarin nyinyir, mengatakan menuduh bahwa ini adalah programnya Gibran secara pribadi sebagai Wapres tanpa konsultasi dulu dengan Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo sedang menjalankan tugas di luar negeri. Itu tidak benar. Dan sekaligus penjelasan ini menurut saya secara tidak langsung sebenarnya cukup memberikan gambaran dan sentilan bagi Menteri Marwarar Sirait yang kemarin mengatakan bahwa katanya kita semua ada di bawah satu komando Presiden Prabowo sehingga tidak perlu memasang gambar Wapres. Dengan penjelasan ini secara tidak langsung memberikan penjelasan kepada anggota menterinya Pak Prabowo ini, Pak Marwarar Sirait dengan angel teman ya.
bahwa Pak Wapres itu ada guna, ada fungsinya, ada tugasnya yang jelas. Tadi dikatakan bahwa program itu tidak hanya milik Wapres, tapi juga milik Presiden, dan juga program yang harus didukung bersama-sama oleh anggota kabinetnya Pak Prabowo. Ya, Pak Marwarar Sirait, jadi jangan sampai kemudian terulang kembali Anda mengatakan bahwa itu kan Wapres, kita satu komando dengan Pak Prabowo saja, nggak perlu ada Wapres, dan begitu dong. Artinya ketika besok Wapres mendapatkan aduan dari masyarakat yang tupoksi detailnya, teknisnya ada di Kementerian Panjenengan, ya harus dilaksanakan. Jangan mengatakan bahwa ini bukan dari Pak Prabowo, jangan begitu. Itu namanya Anda tidak menghargai hierarkisme sistem pemerintahan kita. Ya, dan saya sepakat bahwa kendati lapor Mas Wapres itu bisa juga dibuka di kementerian masing-masing. Misalkan ada lapor Mas Menteri BUMN, lapor Mas Menteri Pertanian, Menteri Agama, Menteri dan seterusnya. Bisa juga begitu, tapi siapa yang menjamin bahwa kemudian laporan-laporan itu akan mandek di tengah jalan? Nah, iya kan? Tetapi ketika ini masuknya langsung ke istana, dengan pintu istana Wapres, Wapres akan menggodokkan tentang laporan-laporan atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Akan dicari, dibikin skala prioritas, mana yang paling urgen untuk dieksekusi dulu, mana yang nomor berikutnya, dan tentu saja pasti akan dirapatkan, dikonsultasikan dengan Presiden. Ketika ada sebuah laporan urgent, ini urusannya Menteri Kesehatan, teruskan ke Kementerian Kesehatan. Kalau yang nyuruh Presiden, ya jangan nyuruh kemudian Presiden ini tidak lanjuti, ada persoalan. Mau apa Menteri? Harus melaksanakan kan. Tapi kalau laporan itu misalkan tidak melalui pintu istana, baik Wapres ataupun Presiden, langsung melalui Menteri Kesehatan, bisa saja kemudian Kementerian Kesehatan menyembunyikan laporan itu karena dirasakan merugikan atau menyulitkan kementeriannya, atau dikhawatirkan membongkar borok kementeriannya. Bisa jadi. Jadi tetap berbeda konteks dan fungsinya. Berbeda sekali tekanannya. Antara ketika laporan itu dibuka di kementerian masing-masing dengan langsung ke istana. Kalau sudah langsung ke istana, maka kementerian-kementerian di bawahnya tidak lagi boleh bermain-main, tidak bisa lagi untuk menutup-nutupi sebuah kasus yang berkaitan dengan lembaganya. Karena sudah diinstruksikan oleh istana, laksanakan eksekusi, nggak mungkin akan bermain-main kan, dipantau langsung oleh istana. Kalau mau bermain-main, nggak menjalankan perintah instruksi itu, ya pecat menterinya atau dirjen-dirjen di bawah kementeriannya. Kan begitu. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.